Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah suatu hari dia ngomong sama istrinya, nyuruh istrinya, ternyata istrinya bantah. Umar ketika lihat istrinya bantah dia, Umar jemaah, yang setan lewat itu takut sama Umar. Ini istrinya berani bantah dia. Kata Umar, aturaji'ina nih, berani-beraninya engkau bantahku. Kata istrinya, kenapa aku nggak boleh bantah engkau? Istri-istri Nabi bantah Nabi SAW. Hah? Katanya Umar. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ternyata rumah tangga ini butuh sabar. Butuh sabar. Sabar, tabah. Rasul SAW rumah tangganya itu baik-baik saja atau juga pernah terjadi kekacauan di rumah tangga Nabi SAW. Antum coba lihat ya, rumah tangganya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu punya istri yang berkhianat. Nabi Nuh itu berdakwah selama berapa tahun? 950 tahun. Didampingi sama istri yang berkhianat. Berkhianat bukan selingkuh ya, tapi dia nggak beriman dengan suaminya. Sabar Nabi Nuh. Punya anak juga yang nggak beriman. Nabi Lut, kalau bicara rumah tangga, bagaimana sabarnya Nabi Lut? Punya istri yang na'udzubillah, yang seharusnya dia mendukung suaminya, tapi ternyata dia tidak mendukung suaminya. Istrinya Fir'aun. Nih buat ibu-ibu yang punya suami setengah Fir'aun, zalim suaminya seperti itu, sabar lu. Istrinya Fir'aun itu sabar. Dan subhanallah, anak-anak kalau bawa cerita, ngelihat cerita itu ya, karena Allah jadikan percontohan di surat At-Tahrim itu, Allah jadikan percontohan tentang bagaimana rumah tangga dengan pasangan yang beriman, tapi boleh jadi istrinya nggak beriman. Ada yang suaminya yang zalim seperti Fir'aun, tapi istrinya beriman. Artinya jangan sampai seorang suami itu ikut istrinya yang tidak beriman, dan jangan sampai seorang istri itu ikut suaminya. Dia mengatakan, ya suami anak nggak sholat juga. Jangan. Tetap engkau harus bisa menjadi orang yang baik. Maka diperlukan kesabaran. Rasul SAW itu sabar jemaah. Sabar banget menghadapi istri-istrinya. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah suatu hari dia ngomong sama istrinya, nyuruh istrinya, ternyata istrinya bantah. Dosa enggak istri yang bantah suaminya? Bapak-bapak, dosa ya. Ibu-ibu juga tahu dosa. Tapi kadangkala dia gak kuat gitu ya. Umar ketika lihat istrinya bantah dia, Umar jemaah, yang setan lewat itu takut sama Umar. Ini istrinya berani bantah dia. Kata Umar, aturaji'ina nih, berani-beraninya engkau bantahku. Kata istrinya, kenapa aku nggak boleh bantah engkau? Istri-istri Nabi bantah Nabi SAW. Hah? Katanya Umar. Akhirnya Umar langsung keluar dari rumahnya. Jumpain siapa? Putrinya Hafsah, istrinya Nabi SAW. Hafsah, apa benar memang ada di antara istri-istri Nabi itu yang bantah Nabi SAW? Iya. Apa benar ada istri Nabi itu yang tidak bertegur sapa sama Nabi dari pagi sampai malam? Artinya Nabi itu nggak disapa, nggak dilayani. Kata Hafsah, iya. Kata Umar, Hafsah engkau jangan lakukan itu ya, jangan lakukan itu engkau. Engkau jangan sampai tertipu dengan urusannya madumu itu, maksudnya Aisyah. Kalau Aisyah dicintai Nabi SAW gitu, tapi kalau engkau belum tentu kayak gitu katanya. Engkau jangan, kata dia. Itu terjadi jemaah. Tapi Nabi sabar jemaah. Ana ketika nyampaikan ini bukan berarti ana memotivasi ibu-ibu untuk tidak melayani saya. Tetap dosa. Hitungannya tertulis itu dosa jemaah. Tapi suami dituntut untuk sabar gitu. Sabar. Dan Nabi SAW ketika istrinya marah, Nabi itu tidak memberikan nasihat dengan cara membacakan ayat-ayat Allah ya. Hadis-hadis Nabi didudukkan istrinya, enggak. Tapi beliau memang melihat ya rumah tangga ya harus sabar gitu. Ketika Aisyah pernah ngangkat suaranya,
di atas Nabi SAW. Lalu datang Abu Bakar ya, mau menggampar Aisyah. Ini kan kesempatan kita kalau ada mertua belain kita, ya betul nih, ini anakmu nih perlu dikasih pelajaran gitu loh. Itu Nabi SAW ketika Abu Bakar datang, Nabi bangun belain Aisyah. Jangan dipukul, ini istriku, itu sudah istriku gitu. Akhirnya Nabi, Abu Bakar hanya pulang ya. Ketika Abu Bakar pergi, Nabi tidak mengatakan kepada Aisyah, Aisyah dosa lu engkau ngangkat suaramu atasku, aku itu Nabi enggak. Nabi itu mengatakan, Aisyah, engkau gak ngelihat tadi aku belain engkau dari orang itu yang mau mukul engkau tadi. Baru Aisyah sadar, dia ketawa-ketawa lagi sama Nabi SAW. Jadi diperlukan kesabaran. Jemaah, ada sebuah kisah. Seorang yang bercerai sama istrinya gara-gara Pepsi. Satu kaleng Pepsi. Ini di Arab sana. Arab itu kan lebih senang sama Pepsi ya. Ini setelah menikah 7 tahun, cerai gara-gara Pepsi. Gimana kejadiannya? Ini seorang istri telepon suaminya. Bang, nanti kalau pulang jangan lupa bawain Pepsi ya, kata istrinya. Siap, kata suaminya. Suaminya pulang kerja, masuk ke minimarket, dia belanja. Kan yang banyak belanja di situ suami kan memang kan. Belanja ini macam-macam. Subhanallah, dari semua yang diminta istrinya dia belikan kecuali Pepsi. Lupa dia. Sudah dia bawa ke rumah. Isinya bongkar gitu kan, Masya Allah, dilihat gak ada Pepsi. Bang, Pepsinya mana? Ya Allah, lupa. Di sini istri mulai memutar cerita lama. Dia mengatakan, oh memang semua yang aku minta kau gak pernah kasih. Kok kalau sama yang aku inginkan kau gak peduli bang. Ingat dulu kejadian ini, engkau kayak gitu. Terus jemaah. Diingat-ingat tuh, ya Allah kata suaminya anak lupa gitu. Enggak bang, engkau memang gak peduli bang. Terus ya, akhirnya terjadi bantah-bantahan ya. Gara-gara Pepsi ini. Terakhir suaminya mengatakan aku ceraikan. Ya karena gimana urusan Pepsi lupa, bener-bener lupa suaminya. Tapi enggak, istri akan memutar cerita terus. Engkau ingat pada waktu aku minta ini, engkau katakan enggak. Aku ini enggak, semuanya enggak. Tapi kalau urusan kakakmu, urusan adikmu, urusan sudah aja mah. Betul bapak-bapak? Ada cerita itu. Ada cerita itu. Ya suami harus sabar. Makanya suami kalau istri lagi marah dan kau nggak kuat keluar rumah. Dan biasanya istri mengatakan, bang tunggu dulu, belum selesai. Itu istri. Tinggal aja, jangan didengerin sudah. Pokoknya tinggal sudah. Karena sebelum setan hadir. Dan membuatmu marah gara-gara Pepsi padahal sudah 7 tahun menikah. Gimana ganti baju? Hah? Goes sudah bismillah sudah, jangan didengerin. Jangan didengerin. Sebagian perempuan itu mengatakan, Ustadz suami ana ini Ustadz, kalau ada masalah gak pernah mau diselesaikan Ustadz. Iya, karena menyelesaikannya dengan pergi. Kalau mau diselesaikan bisa jadi selesainya di pengadilan. Pengadilan. Jadi urusan salah ngomong, lupa, ini itu biasa dalam rumah tangga. Maka hendaklah bersabar. Allah mengatakan, fa in karihtumuhunna. Kalau kalian benci sama istri kalian. Ada. Ana tahu suami-suami yang sudah nggak suka sama istrinya. Tapi dia mempertahankan karena ayat ini. Kalau kalian benci sama istri-istri kalian, apa ceraikan mereka? Enggak. Lihat kepada kelebihannya. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsir. Boleh jadi yang kalian benci itu di balik itu Allah jadikan kebaikan yang banyak sekali. Dunia ini bukan tempat bersenang-senang. Bukan. Kadang kala ada seorang suami ya yang ngelihat istrinya udah tua, ya Allah ya. Udah keriput, ya, udah kayak gini. Mungkin dia lihat, tapi ketika dia ingat enggak, ini loh ibu anak-anak anak. Ini loh yang mendampingi anak ketika anak susah. Ini loh yang selalu membantu anak berbakti sama orang tua anak. Dia ingat dengan kebaikan-kebaikan itu. Biasanya rumah tangga akan bertahan karena mengingat kepada kebaikannya. Tapi kalau mengingat kepada keburukan, ya nggak lama coba. Yang ada bercerai. Dan ada seorang wanita yang berbahagia ketika suaminya mati. Ada. Dan mungkin sebagian ada di sini. Boleh jadi.
Karena merawat orang suami yang sudah tua, ya apalagi suaminya udah sakit-sakitan, udah apa, ya Allah capek anaknya, kok nggak diambil sama Allah, dia seperti itu ya. Dan terjadi loh jamaah, terjadi. Sampai anak ceritakan di Pekalongan ya, ada perempuan-perempuan yang melayat, yang takziah ke rumah sahib dia yang tinggal mati suaminya. Dia mengatakan, ya Allah engkau yang sabar ya, ditinggal suami, ya Allah alhamdulillah mati dia, alhamdulillah. Aku capek ngurusin dia. Ya, maka dalam kecapean itu ada pahala. Lihatlah kepada pahala yang Allah berikan.